Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Masih bersama saya di video tutorial pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan disampaikan adalah mengenai sisa hasil usaha koperasi. Masih bersama saya, Iing Sodikin, mengajar di SMA Negeri 12 Jakarta. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan. Baik, kita lanjutkan kembali di materi pertama mengenai SHU ini. Diawali dengan pengertian. Tentunya kalian harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan SHU itu. Mari kita lihat. SHU menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk di dalamnya pajak, dalam tahun buku yang bersangkutan. Ini menurut pengertian Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Yang berikutnya, untuk siapa SHU itu dibagikan? Nah, SHU itu dibagikan adalah tentunya untuk anggota dan pengurus koperasi. Nah, besarnya SHU itu ditetapkan di dalam rapat anggota. Kalian tahu bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam rapat atau di dalam koperasi, maaf. Jadi rapat anggota itu adalah merupakan kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Nah, tentunya antara koperasi yang satu dan koperasi yang lain menetapkan SHU itu adalah berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Ya pastinya tergantung pada keputusan rapat anggota itu sendiri. Kemudian kita lihat pembagian SHU-nya bagaimana. Pembagian SHU itu ada 2 bagian. Yang pertama, berdasarkan jasa modal atau jasa simpanan, yaitu bagian SHU yang diberikan kepada anggota menurut besarnya simpanan mereka. Semakin besar simpanannya anggota, maka kemungkinan besar atau dapat dipastikan bahwa bagiannya juga semakin besar. Kalian tahu simpanan dalam koperasi itu dikenal ada yang namanya simpanan wajib dan simpanan pokok. Ada juga sih simpanan sukarela, namun tidak diikut sertakan karena namanya sukarela. Kemudian yang berikutnya, rumus daripada jasa modal ini adalah bagian SHU untuk modal dibagi total simpanan kali simpanan anggota. Ini total simpanan koperasi. Nah, kemudian yang kedua adalah jasa anggota. Nah, jasa anggota ini adalah merupakan SHU yang diberikan kepada anggota menurut jasanya, yang namanya jasa anggota ya. Jadi berarti jasanya seperti apa selama menjadi anggota koperasi. Nah, kita lihat jasa anggota kepada koperasi ini dibedakan menurut jenis koperasinya itu sendiri. Kita ketahui jenis koperasi itu kan macam-macam. Di antaranya di sini ada namanya koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini adalah jasa anggotanya ditentukan oleh jumlah belanja anggota kepada koperasi. Misalnya si A belanja dalam 1 tahun dihitung total misalnya 5 juta. Nah, berarti jasa itu yang akan nanti diperhitungkan di dalam pembagian SHU. Kemudian rumusnya seperti apa? Jasa anggota untuk
koperasi konsumsi sama dengan jasa anggota dibagi total penjualan atau total omset daripada koperasi kali pembelian anggota. Kemudian yang kedua ada namanya koperasi kredit. Ya, namanya kredit berarti ya biasanya simpan pinjam. Makanya ada yang mengatakan koperasi simpan pinjam. Nah, jasa anggotanya itu ditentukan oleh jumlah pinjaman anggota koperasi itu sendiri. Semakin dia sering meminjam anggota tersebut, maka semakin besar pula lah pendapatan daripada anggota itu sendiri. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, jasa anggota sama dengan yaitu jasa pinjamannya dibagi dengan total pinjaman di koperasi kali pinjaman anggota. Kemudian yang jenis koperasi yang ketiga adalah koperasi produksi. Jasa anggota ditentukan oleh jumlah penjualan hasil produksi kepada anggota koperasi. Seperti apa rumusnya? Ini jasa anggota sama dengan jasa produksi dibagi total produksi kali hasil produksi anggota. Nah, dengan demikian maka berapakah atau dari mana sajakah anggota itu mendapatkan SHU? Berarti sumbernya ini dari jasa modal ditambah jasa anggota. Jadi SHU total anggota koperasi itu bersumber dari jasa modal dan jasa anggota. Seperti itu bagian pertama tadi diawali dengan pengertian dan diikuti dengan pembagian SHU koperasi. Sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya, untuk kalian yang masih belum paham, silahkan dibaca dengan teliti, kemudian diulang kembali, di rewind, kemudian tentunya boleh juga kalian cari sumber-sumber lain yang tentunya dibenarkan. Bisa dari internet browsing atau dari buku-buku pelajaran dan lain sebagainya. Itu dapat dilanjutkan kembali dengan materi berikutnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung SHU itu sendiri? Nah, perhitungan SHU yang ada di dalam koperasi, nah ini tergantung kepada ragam usaha koperasi itu sendiri atau tergantung macam usaha koperasi. Nah, kita tahu bahwa usaha itu ada dua macam, ada perdagangan, ada jasa. Nah, untuk perdagangan ini ada rumusnya. SHU kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Atau bahasa akuntansinya, laba kotor sama dengan laba bersih dikurangi HPP atau harga pokok penjualan. Nanti di kelas 12 kalian akan belajar tentang itu. Atau dengan rumus lain atau perhitungan lain, yaitu SHU bersih atau laba bersih sama dengan SHU kotor dikurangi beban usaha dikurangi beban di luar usaha ditambah pendapatan lain-lain. Nah, di sini ada beban usaha dan beban di luar usaha. Apa bedanya? Pasti beda. Kalau beban usaha itu adalah beban yang kaitannya dengan usaha atau biaya yang dikeluarkan ada kaitannya dengan usaha. Nah, kalau di luar usaha berarti tidak ada kaitannya walaupun itu beban. Misalnya kalau beban usaha ada beban angkut, ya ada biaya angkut. Kemudian beban di luar usaha itu misalnya biaya bayar air pump atau bayar pump, ya. Kemudian ada pendapatan lain. Apa mungkin? Pasti
Bisa jadi artinya pendapatan lain itu juga di luar usaha. Misalnya kadangkala dalam usaha itu kan ada nama istilah komisi atau ada istilah bunga ya didapatkan. Nah itu jadi rumus lain seperti ini. Nah kemudian bila koperasi itu bergerak di bidang jasa, ini sangat sederhana. SHU-nya adalah pendapatan dikurangin seluruh beban. Ya. Jadi seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban itu untuk jasa. Nah, kemudian bagaimana menghitung SHU itu? Itu yang penting. Nah, tadi di awal juga sudah disinggung bahwa sumber SHU itu dari dua, modal dan aktivitas. Modal adalah simpanan itu sendiri, pokok dan wajib, dan juga aktivitas atau usaha. Nah, rumusnya gimana? Kita lihat satu-satu. Rumus untuk jasa modal atau jasa simpanan adalah ya, total simpanan tuan A atau seorang anggota dibagi dengan total simpanan dalam koperasi kali SHU untuk jasa modal. Nah, itu rumus untuk jasa modal. Kemudian untuk jasa usaha atau aktivitas sama dengan total aktivitas tuan A dibagi total aktivitas koperasi, kemudian dikalikan SHU untuk jasa aktivitas. Nah tentunya ini rumus. Nanti kalian akan lebih memahami di dalam contoh soal. Kita lihat. Nah ini ada sebuah kasus atau contoh soal. Ada contoh operasi simpan pinjam mandiri. Ini contoh saja. Pada tahun 2016 mempunyai data sebagai berikut. Ini SHU tahun berjalan 80 juta, simpanan pokok 25 juta, simpanan wajib 75 juta, total simpanan 150 juta atau total pinjaman 150 juta. Nah ada ketentuan dalam rapat anggota pastinya nih, jasa modal 20%, jasa pinjaman 30%, dan jasa sosial 5%. Kemudian nih ada seorang anggota yang bernama Ali. Ini memiliki simpanan pokok 500.000, simpanan wajibnya 1.500.000, dan dia dihitung-hitung dia pinjamannya 5 juta. Pertanyaannya, berapakah besar SHU yang diterima Pak Ali? Nah itu yang ditanyakan. Kita lihat nanti berdasarkan rumus yang tadi sudah kita bahas di depan. Ya kita terstruktur kalau mengerjakan soal, diketahui dulu dari SHU-nya. Nah tadi SHU 80 juta kan. Kemudian jasa modal sudah ditentukan 20%, jasa pinjaman 30%, tinggal dikalikan dengan SHU 80 juta itu. Maka untuk jasa modal ini diperoleh 16 juta, jasa pinjamannya adalah 24 juta. Nah kemudian berikutnya dihitung juga berapa total simpanan yang ada dalam koperasi. Tadi ada simpanan pokok 25 juta, simpanan wajib 75 juta, di total jadi 100 juta. Kemudian masih dari data yang tadi, total pinjaman yang ada di koperasi simpan pinjaman jadi itu 150 juta rupiah. Nah kemudian untuk Pak Ali sekarang, Pak Ali punya simpanan pokok dan wajib nih masing-masing 500 dan 1.500.000. Total simpanan Pak Ali 2 juta. Kemudian dia juga punya meminjam ke koperasi selama 1 tahun itu 5 juta rupiah. Nah untuk menghitungnya berarti kan satu-satu nih, jasa modal dulu. Nah jasa modalnya seperti apa, kita lihat rumusnya yang tadi nih tuh ya, total simpanan bagi total simpanan koperasi. Tinggal aplikasikan ya dari kasus yang tadi,
jasa modalnya diketahui total simpanan Tuan A tadi 2 juta, ya kan? Atau Ali nih dibagi dengan 100 juta, pasti yang tadi 75 juta kali SHU-nya 16 juta karena tadi udah dicari nih. Jadi tinggal hasilnya saja dikalikan. Maka total jasa modal yang diterima Pak Ali berapa? Ya ini 320.000 ya. Itu baru jasa modal. Satu lagi kita lihat besarnya jasa aktivitas usaha atau jasa usaha. Nah, rumusnya yang tadi total aktivitas Pak Ali dibagi total aktivitas koperasi kali SHU untuk jasa aktivitas yang tadi sudah dicari juga. Tinggal aplikasikan kembali ya. Total aktivitas Tuan Ali tadi berapa? Nah, 5 juta dia punya pinjaman kan, dibagi ada 150 juta total pinjaman yang dimiliki koperasi kali tadi udah dikalikan kan 24 juta. Maka Pak Ali mendapatkan jasa aktivitas usahanya adalah Rp800.000. Nah, jadi sekarang sudah diketahui sumber SHU koperasi dari jasa modal dan jasa usaha. Tinggal bagaimana merumuskannya. Jadi besarnya sisa hasil usaha Tuan Ali ya ini nih tuh, jasa modal ditambah jasa aktivitas. Kita lihat jasa modalnya tadi dapat 320.000, jasa aktivitasnya dapat 800.000, kemudian di total SHU Pak Ali ketahuan di sini nih tuh 1.120.000. Jadi kalau begitu harus ambil kesimpulan. Nah, kalau ditanya kesimpulan ini, kesimpulan dengan simpanan Pak Ali sejumlah 500.000, kemudian simpanan wajibnya 1.500.000 serta pinjaman 5 juta. Nah, ternyata Tuan Ali memperoleh sisa hasil usaha Rp1.120.000. Begitu cara menghitung SHU koperasi. Dan sebelum dilanjutkan ke contoh soal kedua, nanti ada contoh soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, kalau yang ini kan cuma satu anggota, nanti di soal berikutnya ada 2 anggota, berarti membandingkan. Nanti tahapannya sudah nalar, berarti membandingkan Higher Order Thinking Skill atau soal HOTS biasanya ditemukan di soal-soal ujian. Itu untuk sementara. Kalau masih ada yang belum paham silahkan, kalau yang rajin cari dari sana sini dari sumber atau tanya kepada gurunya, tanya kepada yang lebih tahu. Demikian. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan di soal kedua ini adalah soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill dengan level 1 penalaran. Kita lihat di mana HOTS-nya. Nah, ini ada soal, ini saya ambil dari soal ujian nasional. Di soal ujian nasional itu ini ada contoh soal, diperoleh data koperasi Tunggal Jaya, ini nama contoh saja, tahun 2016 diperoleh data seperti ini. Jumlah simpanan pokok 6 juta, jumlah simpanan wajib 64 juta, kemudian SHU tahun 2016 diperoleh 140 juta, ini total SHU ya. Kemudian omset penjualan selama 1 tahun 210 juta. Kemudian ditentukan atau diketahui jasa simpanan 20% dan jasa pembelian 25%. Ini juga sama, pasti
setiap ketentuan ini ditentukan di rapat anggota koperasi. Nah, ini kalau perbedaannya dengan soal yang pertama, ini adalah koperasi konsumsi atau koperasi konsumen atau yang berjualan, dagang. Dilanjut. Nah, di sini ada dinyatakan 2 orang anggota koperasi. Nah, 2 orang anggota koperasi yaitu Pak Joni dan Pak Budi. Di sini diketahui simpanan pokok dan wajibnya untuk Pak Joni 1.400.000, Pak Budi juga sama nih, simpanan pokok dan wajib jumlah totalnya. Nah, di pembelian di koperasi, Pak Joni 2.100.000, Pak Budi 3.150.000. Kemudian ada data SHU tahun yang lalu belum diambil, masing-masing Pak Joni 120.000, Pak Budi 200.000. Nah, ada catatan di sini SHU tahun lalu yang belum diambil dianggap sebagai titipan. Nah, ini soalnya seperti ini. Nah, ini soal pilihan ganda. Nah, pilihan ganda, jadi dari data atau berdasarkan data di atas dapat disimpulkan perbandingan SHU keduanya. Artinya yang kalian harus cari adalah perbandingannya. Nah, tetapi pastinya mencari SHU itu tetap masing-masing anggota harus dicari terlebih dahulu. Nah, ini ada pilihannya ya, A, B, C, D, E, ada option ada 5. Nah, yang mana nanti apakah jumlah SHU Pak Joni dan SHU Pak Budi sama besar dengan total jumlah 325, selisihnya 325.000. Kemudian apakah SHU Pak Joni lebih kecil dari SHU Pak Budi dengan selisih 175.000. Yang C-nya SHU Pak Joni lebih besar dari SHU Pak Budi dengan selisih 175.000. Ataukah SHU Pak Joni lebih kecil dari SHU Pak Budi dengan selisih 255.000. Dan yang terakhir, SHU Pak Joni lebih besar dari SHU Pak Budi dengan selisih 255.000. Nah, menurut kunci jawabannya atau diketahui ini jawabannya itu adalah D. Nah, ini SHU Pak Joni lebih kecil dari SHU Pak Budi dengan selisih 255.000. Tentunya kalau menjawab soal tidak boleh asal-asalan. Nah, untuk mengetahuinya kenapa jawaban D, kita lihat dari mana. Nah, tadi sudah saya sampaikan level kognitif adalah penalaran. Jadi ini soal HOTS. Kita lihat pembahasannya. Berarti kalian harus mencari masing-masing anggota terlebih dahulu untuk mengetahui perbandingan nanti. Nah, kita lihat jasa simpanan untuk Pak Joni tadi kan dia simpanan pokok dan wajibnya jumlahnya sekian. Kemudian total simpanan di koperasi 70 juta. Kemudian persentase untuk jasa simpanan ditentukan 20% kali 140 juta, diperoleh 560.000. Nah, kalau ada pertanyaan kok beda dengan soal yang pertama tadi, ini ada ngitungnya atau menghitungnya langsung di sini. Ya, sama saja pada dasarnya. Kalau di soal pertama ini tadi dicari terlebih dahulu nih. Nah, itu bedanya nih. Nah, apakah seperti ini boleh? Jadi bisa dibuat seperti ini atau dihitung seperti ini juga bisa. Kemudian yang kedua, jasa pembelian. Tadi Pak Joni membeli di koperasi itu selama 1 tahun itu dihitung-hitung 2.100.000. Omset tadi diketahui 210 juta. Nah, prosentasenya tadi sudah ditentukan 25% kali sama SHU-nya 140 juta. Ini dilangsungkan seperti ini, maka diperoleh jasa pembelian untuk Pak Joni 350.000.
Jadi berapa totalnya? Nah, dijumlahkan. Kedua jasa ini dijumlahkan, maka total SHU-nya Pak John di tahun 2016 sekian. Tapi tadi ada catatan. Nah, di catatan itu bahwa tahun yang lalu belum diambil, dititipkan katanya. Berarti dihitung. Nah, di total jadi total jumlah SHU Pak Joni di tahun 2016 jumlahnya 1.030.000. Ini untuk Pak Joni nih baru. Kemudian untuk Pak Budi, nah, Pak Budi kalau di jasa simpanan sama, karena sama-sama punya simpanan wajib dan simpanan pokoknya 1.400.000 tadi, dibagi dengan total simpanan operasi kali 20% adalah jasanya, jasa simpanan, 140 juta adalah SHU-nya, SHU koperasi, diperoleh 560.000. Kemudian jasa pembelian, nah ini yang beda nih, lebih besar. Pak Budi 3.150.000, omsetnya sama, yaitu 210 juta kali 20% sama, kali 140 juta juga sama. Ini total SHU-nya. Nah, diperoleh jasa pembelian untuk Pak Budi 525.000. Kita total. Nah, totalnya 1.085.000 untuk tahun 2016. Tapi kan di catatan tadi ada SHU tahun lalu belum diambil sebesar 200.000 untuk Pak Budi. Nah, berarti total keseluruhan SHU-nya Pak Budi adalah 1.285.000. Nah, dari sini sudah diketahui nih, kalau dibandingkan besarannya nih, besaran Pak Budi daripada Pak Joni, atau dibalik, Pak Joni lebih kecil daripada SHU-nya Pak Budi. Kita lihat aja di hitungan di kesimpulannya tuh, ternyata SHU Pak Joni itu lebih kecil dari SHU Pak Budi dengan selisih 255.000. Dari mana? Nah, kita balik lagi, yaitu dari 1.285.000 dikurangi 1.030.000, maka diperoleh selisih 250.000 rupiah. Jadi jawabannya yang tadi di soal tadi adalah jawabannya D, betul. Jadi SHU Pak Joni lebih kecil dari SHU Pak Budi dengan selisih 255.000. Kemudian soal yang kedua, soal host, yaitu membandingkan. Berarti kalau udah membandingkan itu udah menalar atau levelnya penalaran, makanya disebut host. Nah, caranya seperti itu, sangat mudah kalau kalian sudah paham cara-cara menghitungnya. Baik, itu dua soal saya pikir sudah cukup. Mudah-mudahan kalian semakin mantap dan semakin paham dengan bagaimana cara menghitung SHU koperasi dan bagaimana seorang anggota mendapatkan SHU koperasi itu sumbernya dari mana, yaitu dari jasa modal atau jasa simpanan plus jasa usaha atau jasa aktivitas. Baik, anak sekalian, semoga dengan materi dari pertama pengertian, pembagian, penghitungan sampai contoh soal yang baru saja di soal yang kedua, saya pikir cukup gamblang yang disampaikan. Dan kalau ada pertanyaan, sama lagi-lagi kalian silakan untuk mencari perbandingan, mencari soal yang lain, dan kalau ada soal yang berbeda dengan ini silahkan dikerjakan dengan caranya sama sebetulnya. Nah, tadi soal 1 dan soal 2 cara menghitungnya ada perbedaan, tapi pada dasarnya sama. Baik, itu untuk materi kali ini. Nah, berikutnya kita ada
ada latihan soal-soal, nanti kalian silahkan kerjakan. Ini kata si kelinci ini, latihan soal yuk teman-teman. Oke, di sini ada 4 soal latihan ya sebagai lembar kerja siswanya. Nah, kemudian tugas yang terstruktur, materinya koperasi, ini tugas individu ya, khusus untuk kelas 10 IPS SMA Negeri 12. Nanti setelah menonton video ini langsung kalian kerjakan, kemudian biasa kalian sampaikan hasilnya melalui email yang telah disampaikan. Nah, ini ada contoh soal 1, kemudian ada soal 2 ya, kemudian ada soal 3, kemudian ada soal yang keempat. Silahkan kalian kerjakan, berlatih, silahkan diskusi dengan teman. Kalau ada dalam kondisi begini tidak mungkin, jadi silahkan di rumah kerjakan sendiri, tanya ke teman melalui media sosial atau melalui apa saja, silahkan, atau kepada orang tua atau kepada bapak dan ibu gurunya di rumah, termasuk kepada saya. Demikian, terima kasih banyak atas perhatian, atas semangat kalian untuk mengikuti materi ini. Semoga menambah wawasan tentang koperasi, kemudian kalian suatu saat menjadi anggota koperasi atau pengurus koperasi, maka yakin dan percaya bahwa kalian punya kemampuan untuk itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap jaga diri, dan tetap belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.